Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun tentunya kalian berada, mudah-mudahan kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, tentu tak bosan-bosan saya mengajak kepada kawan-kawanku semua yang belum subscribe atau like video ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan like-nya. Karena setelah saya menyuarakan, itu tinggal tergantung kepada kalian yang ada rasa ingin memperjuangkan atau ingin ditenggelamkan. Karena narasi media sosial saat ini tidak bisa dianggap sepele dan remeh. Karena kebenaran itu bisa dimanipulasi dengan mereka yang mendominasi media sosial. Sehingga tatkala kita tidak bersuara, maka jangan heran kalau justru kebenaran itu akan terbongkar. Sahabat-sahabatku, kali ini saya akan merespon dari sahabat kita, di mana muncul di kolom komentar yang membuat saya menjadi haru, membuat saya merasa prihatin. Bagaimana tentunya kawan-kawan kita pribumi ini seringkali dijadikan korban, seringkali ditumbalkan dengan ulah daripada para Habib Ba'alawi. Dan ini alamiah. Dan mudah-mudahan yang bersangkutan tidak keberatan dengan komentar Anda yang saya unggah, di mana ini amat sangat penting untuk memberi satu pencerahan kepada masyarakat Nusantara khususnya, di mana kalian biar paham. Seperti itulah tentunya perlakuan para Habib Ba'alawi terhadap pribumi. Disitulah tentunya kalian paham bagaimana para Habib Ba'alawi mencari manfaat di Nusantara, di negeri yang kita cintai ini. Dengan apa? Embel-embel nasab. Nah, bagaimana komentarnya? Ini silahkan kawan-kawan lihat di layar yang saya akan tampilkan, berasal dari YouTuber di mana namanya itu saya hilangkan karena privasi. Mungkin ketika saya buka tanpa menghilangkan daripada anonim atau nama, ini akan berdampak ya bentuk intimidasi atau interogasi dan sebagainya. Oleh karena itu saya hilangkan demi untuk menjaga privasi yang bersangkutan. Dan sekali lagi, mohon maaf, saya tentu tidak meminta izin, tapi tentu ini saya pertimbangkan antara kemaslahatan yang lebih diharapkan itu dominan tentunya ketika saya memberikan informasi ini. Bagaimana? Kawan-kawan bisa simak dan bisa baca. Saya bersaksi, kawan saya pengusaha sukses kelapa sawit. Artinya, beliau ini menginformasikan korban, bukan yang bersangkutan ini ya, bukan beliau yang menjadi korban, akan tetapi kawan beliau, maksudnya seperti itu. Saya bersaksi, kawan saya pengusaha sukses kelapa sawit, rajin berdonasi ke Petamburan, ini langsung ke Petamburan, ya siapa lagi? Orang-orang para Habib Ba'alawi yang ada di Petamburan, ini kesaksian nyata, real, saya tidak minta, tapi boleh juga buat kawan-kawan, untuk ke depan, terutama yang menjadi korban, bisa berkomentar di video saya, dan nanti akan saya unggah sebagai bukti fakta bagaimana manipulasi yang dilakukan oleh para Habib Ba'alawi, memanfaatkan tentu orang-orang pribumi, orang-orang yang bisa diambil manfaatnya, ya termasuk pengusaha, pedagang, sekalipun petani. Tidak mustahil kalau itu ada celah untuk bisa dimanfaatkan oleh mereka. Sehingga kita kembali lagi di sini, di mana berdonasi Petamburan atas nama perjuangan. Jadi perjuangan-perjuangan itu, ya, yang perjuangan 212 berjilid-jilid itu banyak korbannya. Dan ini adalah salah satunya pengusaha kelapa sawit. Sampai dia kirim Fortuner untuk operasional. Bayangkan, ketika orang sudah menjadi muhibbin, tak tanggung-tanggung membantu. Tentu sebelum adanya polemik ini mengungkap bahwa kepalsuan nasab Habib Ba'alawi ini, ya mungkin mereka merasa bahwa benar mereka itu adalah cucu Nabi. Tetapi dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini membuat mereka sadar, masa iya sih seorang cucu Nabi mempropaganda satu kepentingan yang mana memanfaatkan orang-orang yang bisa diambil manfaatnya. Baik, kita lanjutkan. Begitu juga kalau ada syukuran keluarganya atau tahlilan, yasinan, dia rajin minta doa lewat video call. Nah, video call yang dipakai dari sang cucu Ubed. Nah, jadi keluar nih cucu Ubed sekarang ya. Jadi kalau ada acara-acara di rumahnya, ini orang pengusaha sawit ini tadi, tahlilan, yasinan, ini sering video call dengan Habib Ba'alawi yang ada di Petamburan itu. Jadi terus bagaimana kelanjutannya? Dan itu tidak gratis. Ada transfer besar di belakangnya. Weh, luar biasa. Cuman video call tuh, minta transfer. Jadi inilah hebatnya Habib Ba'alawi, tanpa perlu datang, tanpa perlu hadir, cuma lewat video ya, didoakan,
itu minta imbalan dengan transfer kawan. Dan ini dikatakan itu dengan lumayan besar. Bayangkan kalau kita pakai ustadz kampung, kiai kampung kan, amplop paling ya 50, 100 ribu. Ya kan seperti itu kalau di kampung tuh ya sudah besar. Kenyataan secara mayoritas, tapi secara mayoritas kalau cuma acara tahlil, yasinan, kisaran angka 50 ribu, 100 ribu, itu sudah angka yang besar, tidak sampai jutaan. Mungkin kalau sudah transfer seperti ini, ya lumayan. Ya bahkan bisa jadi, ya namanya bos kan tidak mungkin. 100, 200 mestinya ya lebih dari situ. Bahkan bisa di angka jutaan. Lagi pengusaha, kan seperti itu. Dan kalau di kampung, ustadz kampung, kiai kampung, kalau dalam acara tahlilan, yasinan, musibah, itu masih banyak yang simpati terhadap lingkungan masyarakatnya. Banyak mereka yang menolak ketika diberi. Karena keikhlasan, kita itu saling membantu. Hanya bisa kita menguntaikan doa dengan harapan mudah-mudahan dikabulkan. Kan seperti itu. Kalau orang-orang kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di desa itu kan seperti itu. Bagaimana sadisnya Habib Alawi ini memanfaatkan situasi hanya dengan video call. Ya tidak repot ya. Bisa minta imbalan transfer. Masya Allah. Kala itu, nah ini lagi. Kala itu istrinya lagi hamil besar. Adakan syukuran. Juga minta dia lewat video call. Nah, diminta oleh Habib nanti kalau syukuran video call. Ini kata Habib. Yang jelas ini ya tidak lepas dari Habib Petamburan ya. Karena jelas awalnya itu membahas ke sana. Ya apalagi tidak membahas Habib-Habib yang lain. Jadi biar kawan-kawan tahu. Kemudian bagaimana? HP ditempelkan ke perut istri, mendoakan calon bayi yang ada di perut itu ya, didoakan. Jadi HP itu diletakkan di perut ini muhibinnya yang pengusaha sawit ini tadi, diletakkan. Kemudian ini sudah itu luar biasa doanya, diklaim doa dari cucu Nabi. Ini katanya. Memang luar biasa ya. Jadi memang harapan, tujuan itu memang seperti itu. Istimewaan ketika mereka itu mengklaim cucu Nabi. Itu seakan-akan itu ya menjadi keinginan diprioritaskan. Bahkan sekalipun dalam keadaan ya misalkan seperti ini, ya cukup dengan menggunakan video call. Jadi seolah-olah itu ya kalau bijak, kalau umpamanya kita konsultasi dengan kiai atau ustadz pribumi di luar pulau ya, mungkin saya yang dari Sumatera umpamanya, telepon guru saya atau kawan-kawan yang ada di Pulau Jawa, ya mungkin tidak begitu amat lah. Bahkan beliau mungkin akan menyarankan, ya gunakanlah kiai-kiai kampung siapa di situ yang dituakan. Gunakan ustadz-ustadz yang mungkin ada di situ lulusan pesantren. Hanya dia memberikan jalan. Ya tidak. Kemudian ya itu dimanfaatkan. Oh ya sudah kalau begitu, nanti transfer, nanti saya doakan. Begini cara-caranya. Ya ini model Habib Alawi. Dan ini persoalan kecil. Sahabat-sahabatku, di mana mereka yang berani menyuarakan. Mereka yang selama ini mencermati. Ya termasuk daripada ustadz yang dari Demak. Itu kan seperti itu juga kasusnya. Jadi memang tujuan dari mereka menjadikan alat nasab agar keinginan mereka itu direalisasi dengan baik dalam bentuk apapun, termasuk tentu dalam materialistis. Sehingga mudah-mudahan tentu dengan adanya komentar ini mencerahkan kawan-kawan kita yang ada dimanapun. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ini hanya beberapa gelintir pengakuan mantan muhibin yang curhat, yang berbicara langsung ataupun dibicarakan oleh melalui kawannya tentang keluh kesah mereka selama ini. Dan masih banyak korban-korban yang malu untuk mengungkapkannya, untuk menceritakannya. Tapi saya harap dengan adanya komentar ini yang sudah berani masuk di kolom komentar YouTube yang saya terbitkan, mudah-mudahan akan hadir lagi kawan-kawan yang lain. Sekali lagi, keluh kesah kalian itu akan mencerahkan umat. Sekalipun kalian tidak produksi konten, sekalipun kalian tidak bisa mengaspirasikan bagaimana caranya untuk menjelaskan ini kepada umat, setidak-tidaknya pengalaman kalian itu bisa kalian curahkan. Kawan-kawan kita yang punya channel-channel YouTuber yang mereka membahas tentang klaim nasab Habib Alawi. Dari sini saya akan menyimpulkan yang pertama bagi sahabat kita, ya bos Papa Sawit tentunya yang menjadi korban Habib Alawi. Mudah-mudahan apa yang menjadi kerugian Anda akan diganti oleh Allah berlipat ganda. Yakinlah Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kaya, dan apa yang Anda korbankan karena tentu dengan ketidaktahuan Anda mengenai siapa sesungguhnya Habib Alawi. Mudah-mudahan harapan saya terutama akan diganti apa yang Anda korbankan itu lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, bagi kalian yang masih membela para Habib Alawi, para muhibin-muhibinnya terutama mereka yang tidak ada kaitannya, bukan bagian daripada Alawi. Sesungguhnya mereka pribumi, tapi membela mati-matian Habib Alawi. Di sini sudah sangat amat jelas bahwa sesungguhnya kalian itu bukan bagian dari korban Habib Alawi. Karena yang mau kalian korbankan tidak ada. Atau kalian termasuk muhibin yang bakhil,
yang pelit tidak mau berkorban, hanya dompleng, berharap ada manfaat. Jadi inilah realita. Itu kalau kita lihat akhir-akhir ini. Bagi mereka yang sudah merasakan khotbah, terlebih itu adalah berulang kali. Bahkan ya banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sudah merasa risih karena seringkali terjadi di mana sebelum maraknya pendawiran, kalau minta-minta, kalau jual menjual dengan harga yang tidak setimpal, itu ya sudah biasa. Karena itu dengan adanya polemik ini membuka mata kita semua untuk mengungkap justru siapa sebenarnya mereka. Masa iya keluarga Nabi nasabnya tersambung jauh bak langit dan bumi. Seharusnya buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi yang kita saksikan saat ini seperti itu. Jadi sekali lagi buat kalian para muhibbin yang masih tentu membela Habib Alawi, pertama, kalian belum jadi korban, dan yang kedua, kalian masih berharap ya setidak-tidaknya barokah, atau bahkan ada yang berharap royalty, berharap ada pensial imbalan dari para Habib Alawi. Karena Habib Alawi dengan hasil mereka dawir-dawir yang seperti itu tadi, ada pajak-pajak ya yang dilakukan oleh para Habib Alawi pada muhibbinnya, yang pengusaha, belum lagi itu para pejabat, belum lagi mereka yang diam, yang bungkam, banyak itu. Kalau kita mau telusuri hanya saja mereka malu untuk mengatakan itu secara terbuka di publik. Bahkan ada yang merasa bahwa itu aib mereka. Padahal kalau kalian ungkap itu di publik, berani kalian berkomentar di media YouTube, terutama orang yang mengiring polemik keabsahan nasab Habib Alawi ini, justru kalian penyelamat masyarakat Nusantara dengan pengalaman-pengalaman kalian yang sudah puas mungkin berdampingan. Jadi kalian paham dengan hal itu, dan itu menjadi sebuah motivasi pembelajaran bagi masyarakat yang belum tahu siapa sesungguhnya Habib Alawi. Nah, sahabat-sahabatku, secara umum kalau kita melihat fenomena ini terlalu jauh kita membela pada klaim nasab yang tersambung pada baginda Nabi, kan tetapi keabsahannya dipertanyakan. Terlalu jauh kita mati-matian membela, mendukung. Terlebih kita menelantarkan apa yang sudah tentu ditetapkan oleh syariat. Bagaimana keutamaan kita hormat ta'zim kepada kedua orang tua kita, kepada orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita, itu sudah jelas ditetapkan anjuran di dalam syariat, di Quran itu jelas adanya. Maka prihatin ketika orang tua kalian abaikan, penimbang kalian istilahnya memperdulikan keluarga-keluarga kalian dan lebih memilih membela para Habib Alawi yang notabene belum jelas. Ini prihatin yang mendalam. Bagaimana mungkin kalian menggambarkan seakan-akan ingin menyembah dan sujud kepada Habib Alawi, sementara orang tua kalian tidak bahagia kepada kalian, lingkungan kalian tidak harmonis kepada kalian, tetangga, kerabat kalian jauh kepada kalian. Hanya cukup dengan ridhonya Habib, seakan-akan ridhonya Tuhan. Ini mindset rata-rata yang dibangun oleh para muhibbin Alawi. Nah, sahabat-sahabatku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawakan manfaat bagi kita semua, mencerahkan umat dan menyadarkan kita. Nanti pun kita akan bahas bagaimana mungkin kita menolak, mengkhianati para ulama-ulama klasik muktabar bahwa tidak mencatat leluhur Mbak Alawi, dan kita lebih memilih percaya atas klaim internal di kemudian abad dari kalangan Habib Alawi. Mau dikemanakan logika keilmuan kita? Lebih percaya kepada klaim bahkan internal daripada kita mempercayai ulama-ulama terdahulu yang sudah jelas tidak mencantumkan nama leluhur Habib Alawi. Dari saya, Tamangku Hakim Medsos, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.